Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sami badhe nderek sekolah minggu nyuwun berkah kagem kawula, kagem guru sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh kawula. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Halo adik-adik, shalom, apa kabar? Ketemu lagi di sekolah minggu kali ini bersama Kak Vivin. Nah sekarang ini hari apa coba? Hari Minggu, ya bener sih, hari Minggu Paskah. Ya. Gimana Paskah hari ini? Dari mana nih? Menyenangkan? Pasti menyenangkan kan adik-adik. Nah sebelum kita memulai sekolah minggu kali ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai sekolah minggu kami kali ini. Berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai sekolah minggu ini dengan bernyanyi. Kita mau nyanyi, karena ini Paskah ya, kita bersuka cita. Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita yang akan dipandu oleh Kak Kanaya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, ku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Nah adik-adik gimana? Semakin bersukacita kan setelah kita bernyanyi Adalah Sukacita. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema sekolah minggu kali ini adalah, Tuhan Yesus menghiburku saat aku bersedih. Yang akan membawakan firman Tuhan ada Kak Mike. Nah Kak Mike nanti cerita tentang apa nih? Nah kita langsung Kak Mike aja ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi lagu Jesus Love Me yang akan dipandu oleh Kak Asa. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong.
Halo. Selamat apa nih? Selamat hari. Selamat mengikuti sekolah minggu di hari Paskah saat ini. Ya Paskah benar loh. nggak ya? Iya loh, Kak. Harus bersukacita ya. Kak Mika juga bersukacita. Mas Yoel? Kakak juga ya bersukacita. Bersukacita dan tentunya adik-adik dan teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan di hari ini, kita berdoa dulu yuk. Mari, Mas Yoel dan teman-teman semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami sampai di hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu di hari ini. Dan kami akan bersama-sama mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, supaya firman Tuhan yang akan kami bersama-sama dengarkan bisa kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makasih Kak ke adik-adik. Sekarang kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari kitab Injil Yohanes. Pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kemudian dilanjut lagi ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah ketemu ya? Sudah Kakak. Ayo kita baca bersama-sama, kakak juga akan baca. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Lanjut ayatnya yang ke-11. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Oke, adik-adik dan teman-teman semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Kak Yoel. Dan sekarang kita akan masuk ke cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kami teringat satu lagu yang akan kita nyanyi bersama. Oke? Yang di rumah ikut nyanyi bersama loh ya. Oke, mari Kak Yoel. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus pada waktu pagi-pagi sekali. Kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong, kubur kosong.
kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup pada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Adik-adik dan teman-teman semua, di hari kemarin, hari Jumat, kita sudah beribadah bersama dengan orang tua kita di rumah masing-masing. Kita kembali menghayati dan mengingat bagaimana Tuhan Yesus yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia, dosa kita semua di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus kemudian disalibkan, mati, dan dikuburkan. Hari ini kita akan mendengarkan cerita selanjutnya. Oke, mari kita lihat dari bacaan kita hari ini. Suatu pagi di hari Minggu, masih sangat pagi, masih sangat gelap. Mari sama-sama kita, kalau bangun tidur gimana sih? Masih pagi, maaf Pak. Mungkin seperti itu ya. Nah, ada 3 murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka, para ibu-ibu, perempuan-perempuan, mereka memilih untuk pergi menjenguk ke kubur Tuhan Yesus. Mereka dalam perjalanan menuju ke sana, mereka membawa apa yang akan mereka berikan di kubur Tuhan Yesus. Sampainya di kubur Tuhan Yesus, mereka terkejut ketika melihat bahwa kubur Tuhan Yesus ditutupi dengan batu besar, sudah terbuka pintunya, batu besarnya itu sudah terbuka. Dan saat mereka coba untuk melihat ke dalam, mereka terkejut karena mayat Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur itu. Mereka kemudian bertanya-tanya, nah kan kemarin mayat Tuhan Yesus diletakkan di sini. Mereka ingat lagi, di hari kemarin ada seorang bapak yang bernama Yusuf dari daerah Arimatea. Dia pergi menghadap kepada Pilatus untuk meminta mayat Tuhan Yesus. Dan mereka juga menyaksikan langsung adik-adik bagaimana mayat Tuhan Yesus dibersihkan dan kemudian diletakkan di dalam kubur itu. Loh, tapi kok nggak ada jenazahnya? Mereka kemudian ketakutan. Di mana ya? Apa jangan-jangan sudah dicuri ya? Di tengah-tengah kebingungan mereka karena tidak tahu harus mencari di mana mayat Tuhan Yesus, ada yang mereka lihat di dalam kubur Tuhan Yesus itu. Siapakah dia? Dia berpakaian putih sekali. Dan mereka bingung. Tiba-tiba dia menyapa mereka. Ternyata itu adalah malaikat Tuhan. Bertanya kepada mereka, siapakah yang kalian cari? Tapi mereka tidak tahu siapa dia. Dalam kebingungan itu, mereka kemudian mengambil inisiatif untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Siapa tahu nanti yang lain-lain akan datang, murid-murid yang lain malah mereka tahu di mana mayat Tuhan Yesus diletakkan. Mereka kemudian pergi berlari untuk mencari murid Tuhan Yesus yang sebagian itu sudah menuju ke kubur Yesus, sebagian lagi masih di kota. Ketika mereka semua berpencar, ada yang menuju ke kota mencari para murid, tinggallah Maria Magdalena seorang diri di depan kubur Yesus. Dalam kesedihannya, dalam kebingungannya, dalam ketakutannya, dia takut jangan-jangan mayat Tuhan Yesus dicuri oleh orang lain. Tapi kenapa? Siapa yang melakukan ini? Di tengah-tengah kesedihannya Maria alami, ada yang berdiri di depan Maria, menyapa dia
memanggil namanya, dan kemudian Maria melihat siapa yang berdiri di depannya, dan Maria menyebut atau memanggil orang yang di depan itu Rabuni, yang kalau dalam bahasa Indonesia diartikan guru. Dia mengetahui siapa. Maria Magdalena ternyata mengenal siapa yang berdiri di depannya. Dari ketakutan, dari kesedihan, kebingungan yang dialami oleh Maria Magdalena berubah menjadi sukacita. Karena dia telah menyaksikan, dia melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Adik-adik dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, dari sukacita Paskah yang kita alami di saat ini, kita belajar Tuhan Yesus menghibur setiap kita. Tuhan Yesus mengetahui setiap hal yang kita alami di dalam hati kita. Baik kita sedang bersedih, Tuhan akan menjadi sahabat bagi kita untuk anak-anak. Tuhan akan selalu ada di samping kita, menemani kita. Tuhan Yesus juga akan selalu ada mendampingi kita, mengajarkan kepada setiap kita tentang hal-hal yang baik, mengasihi sesama kita, baik secara langsung maupun melalui orang tua kita, melalui guru kita. Tuhan akan menuntun kita melalui orang-orang yang kita kasihi. Tuhan juga hadir dan menghibur kita dalam situasi apapun. Karena apa? Karena Tuhan begitu mengasihi semua anak-anak. Mengasihi Kak Mike, mengasihi Kak Yoel, mengasihi semua yang ada di rumah saat ini yang sedang mengikuti sekolah minggu. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dari cerita hari ini kita belajar, kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka mari kita juga mengasihi orang lain. Kalau Tuhan menghibur kita, kita pun mari dan mau menghibur teman kita, menghibur siapapun yang ada di sekitar kita yang sedang bersedih. Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bye-bye. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan kita kali ini yang dibawakan oleh Kak Mike ini? Nah sekarang kita akan masuk ke apa? Yang belum apa? Aktivitas. Aktivitas kali ini akan dipandu oleh Bundaru. Bundaru kira-kira mau bikin apa ya adik-adik? Nah kita langsung ke Bundaru aja ya. Tapi sebelum kita beraktivitas nih, kita mau menyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi lagu Kudaki-daki yang akan dipandu oleh Kak Kesya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku surung turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput luas membelah, Yesus bersertaku. Ku terbang luar angkasa, berselang-selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus bersertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi dalam aktivitas Minggu Paskah. Nah, hari ini kita akan membuat ini celengan 2 muka. Jadi nanti ada ini udah Bundaru siapkan. Kita akan membuat celengan 2 muka
dengan emotikon, yang satu gambar sedih, yang satu nanti gambar sukacita. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, Tuhan Yesus menghiburku saat aku bersedih. Nah, bahannya apa saja? Kak Vivin, ini bahannya apa ya? Ini kita manfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah adik-adik punya gelas plastik bekas minuman, bisa kita manfaatkan. Kemudian lem tembak seperti ini. Kalau misalnya adik-adik tidak di rumah tidak punya lem tembak seperti ini, bisa pakai lem seperti ini, lem uhu boleh. Lalu apalagi ini kita pakai kain flanel. Kain flanel warnanya bebas, boleh apa saja, boleh merah, boleh kuning, apa saja. Kalau di rumah tidak punya flanel, adik-adik bisa pakai kertas warna. Ini seperti ini, boleh kertas origami, boleh kertas asturo, pokoknya yang berwarna. Gampang dicari gitu. Yang gampang dicari saja yang di rumah. Nah, kalau tidak ada lem uhu, masih ada double tape. Nah, bisa dipakai. Pokoknya apa saja yang ada di rumah yang kira-kira bisa nanti kita pakai untuk membuat seperti ini, celengan seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita akan mulai. Yang tadi apa? Kalau ini Bundaru di sini pakai apa namanya? Kain flanel. Nah, kain flanelnya sudah kita potong, sesuaikan dengan gelas yang akan kita balut. Nah, ini kita lem. Nah, caranya tadi ini untuk tutupnya ya. Ini sudah Bundaru siapkan, ini mau kita rekatkan. Nah, ini kalau pakai lem tembak harus hati-hati, ini harus panas ya. Jadi dilemkan. Tolong mama papanya ya. Iya, iya. Kenapa Bundaru pakai gelas, kok nggak pakai botol atau apa ya, kaleng atau apa? Karena ini ada alasannya kenapa kita pakai gelas. Apa ya Kak Vivin, gelas itu untuk apa sih? Buat minum Bundaru. Nah, gelas itu kan fungsinya untuk minum. Jadi mengingatkan kita untuk selalu jangan lupa minum. Minum itu penting ya. Kalau di sini kita setiap hari harus minum air hidup. Air hidup itu apa? Air hidup itu firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari ya. Jadi ini istilahnya kita untuk diingatkan supaya kita selalu ingat firman Tuhan. Nah, kita selalu ingat firman Tuhan. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan dengan cara baca firman Tuhan. Seperti lagunya apa? Baca kitab suci. Doa tiap Hari. doa tiap hari. Iya. Doa tiap hari. Asik. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kita harus dekat dengan Tuhan supaya tidak lupa apa yang Tuhan ajarkan pada kita ya. Nah, ini direkatkan setelah tutup, kita rekatkan badannya. Tutup dulu ya Bundaru ya. Iya. Nah, ini kita ini dulu. Tadi kertas tandanya ini dua, yang untuk tutup dipotong sesuai tutupnya, yang Iya. untuk badannya ini ya Bu ya. Iya. Oh, sama bawahnya ada. Iya, nanti bawahnya juga ditutup. Ini nggak ditutup, ini yang bawah ya Bu
ini bawahnya. Kita lem dulu ini supaya nanti benar-benar merekat. Nah, kalau nanti sudah merekat, nah dirapikan, tinggal rapikan. Nah, ini harus benar-benar. Itu mudah ya Bunda Ru ya? Iya, Tinggal kalau lem, tinggal lem. potong. Nah, Bahannya juga gampang, bahannya gelas. Pokoknya yang ada di rumah, yang bekas-bekas kira-kira udah tidak terpakai. Nah, ini kita rapikan. Nah, ini kalau di bawah ini masih ada sisa seperti ini kita potong gini. Nah, jadi nanti supaya semua ketutup ya. Itu emang harus ada sisa atau enggak? Ya, karena ini memang disisakan sedikit, Kak. Oh, oke, sisakan sedikit. Nanti untuk tutup bawahnya. Jadi harus dilebihin dikit malah gitu. Nah, Pas. ini kita Lem lagi. lem lagi sini bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kan ini masih belum rapi nih, Berantakan. masih berantakan. Lem lagi. Oh, Lem lagi. lem lagi, lalu kita tutup. Nah, yang ini gimana? Masih jelek begini, belum rapi ya. Nah, kita ambil, ini Bunda Ru ambil warna lain untuk nutup bagian yang nggak rapi ini. Ditutup, Diputerin terus ya Bunda Ru ya. diputer ya. Oke. Tuh, hati-hati ya, ini lemnya panas. Untuk nutup yang nggak rapi-rapi tadi itu ya Bunda Ru ya. Untuk nggak nutup yang nggak rapi tadi. Nah, ini masih ada sisa dikit, tinggal kita rapikan. Potong. Nah, terus ini sambungannya kan juga nggak rapi nih, Kak. Ya. Nah, kita tutup. Kita tutup. Oke. Nih. Nah, lem lagi. Nanti jadi ada ini fungsinya untuk nutup, selain untuk nutup, untuk bagi dua sisi. Iya, kan nanti iya, kan ada sedih dan sukacita. Nah, untuk bagi supaya terbagi dua. Nah, ini satunya juga jangan lupa dikasih. Nah, tinggal nih ya, ini udah jadi seperti ini. Ini juga ini yang udah dibuat sebelumnya. Nah, mari kita gambar, Kak. Kak Vivin coba gambar. Ya, yang ya boleh. Mari digambar emotikon. Yang satu sedih, yang satu sukacita. Nah. Tuh yang sukacita. Pakai senyum ya. Pakai senyum ya. Kalau yang ini yang sedih nih. Sedih matanya juga sedih, tapi tuh gambar mata sedih itu kayak gimana ya? Umurnya aja agak turun. Oh, iya. Nanti terserah adik-adik mau gambarnya seperti apa ya. Kita akan buat emotikon sedih. Sedih gimana ya sedih? Oh.
Ini sedih. Oh, seperti ini misalnya. Wow, kurang tebal kali ya, kurang kelihatan. Oh, enggak apa-apa. Ini emotikon sedih. Wah, ini. Nah, nanti adik-adik bisa bikin. Ini mewek mau nangis ya. Oh, boleh kasih air mata, boleh. Boleh. Nah, seperti ini. Ya. Nah, yang karena kita sering minum air hidup, Tuhan Yesus pasti akan menghibur adik-adik. Nah, jadilah emotikon sukacita. Nah, seperti ini. Jadi sukacita ya. Tuhan Yesus menghibur. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kita sukacita. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengingatkan adik-adik bahwa hidup kita sesedih apapun, Tuhan Yesus pasti akan hibur. Nah, sampai di sini aktivitas kita. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman, sudah bernyanyi bersama, sudah beraktivitas. Nah, sekolah minggunya udah selesai nih adik-adik. Oh ya, untuk persembahan bisa dengan cara di bawah ini adik-adik. Nah, siap. Nah, sekolah minggunya udah selesai, sekarang kita mau doa penutup. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan berkat-Mu di dalam sekolah minggu kali ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ke aktivitas kami selanjutnya, berkati kami dan sertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggunya udah selesai adik-adik. Kita jangan lupa 5M. Apa aja? Yang pertama, memakai masker. Terus mencuci tangan. Terus menjaga jarak. Terus menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Oh iya, sampai ketemu di sekolah minggu selanjutnya adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!